Wabah innallaha ta'ala awha ila abdin ta'ala rokahi bacaankan asfa'alan rokahi Pak Odi ada rokahu bacaankan asfa'alan rokahi di dalam khobar Allah Ta'ala menurunkan wahyu atau memberitahukan kepada seorang hamba setelah hamba itu mendekati kematian. Jadi wahyu Allah disusulkan sampai mendekati kematian. Masa hidupnya tenang. Isi wahyunya kamin dambin wajah tani bihi wafatuhu laka Qad ahlaktu fi dunihi ummatan minal ummah. Ya. Qad ahlaktu fi dunihi ummatan minal ummah. Banyak dosa yang kau bawa menghadap kepadaku, saya ampuni untukmu. Di mana terkait dosa tersebut saya telah mencelakakan banyak orang di antara umat. Untuk umat-umat yang banyak, Allah Ta'ala dengan dosa itu beralasan dosa itu mencelakakan. Tapi untuk antar satu orang itu wafaku. Bahari sunnatullah. Yang demikian, yang satu orang Allah Ta'ala ampuni, yang banyak orang itu Allah Ta'ala celakakan, dosanya sama. Itu disebut sunnatullah. Fi ibadi terkait para hambanya, yaitu sunnahnya berupa tamtil. Allah Ta'ala mengutamakan siapapun yang kehendaki diutamakan. Artinya tidak perlu ada alasan. Bertakdim didahulukan, takhir ditunda. Alama sababat bihi al-masyi'ah al-azaliyah, seperti yang tertuang di dalam masyi'ah al-azaliyah. Wahadihil kisosu atau hadihil kososu waradat fil Quran. Cerita-cerita tersebut yang sudah diungkap banyak itu terdapat dalam Al-Quran. Mengapa? Litu rofa biha sunnatullah bi ibadi, supaya sunnah Allah dapat diketahui oleh kita terkait para hambanya. Sehingga tersimpulkan nahnu nurid wallahu yurid. Tapi yang jadi yang terakhir yurid, Allah yurid. Kita boleh menghendaki, tapi kehendak kita tak akan jadi berdasar kehendak kita. Tapi kejadian yang bersasar wallahu yurid. Alladzina khalu qablana. Jadi sunnah-sunnah Allah yang tertuang pada hambanya, hamba-hamba yang di masa lalu. Fama fil Qur'ani syai'un illa wa huwa hudan wa nurun wa ta'arufun minallahi ta'ala ila khalqih. Maka tidak sedikit pun yang terdapat dalam Al-Quran kecuali itu berupa hudan, petunjuk. Artinya Allah Ta'ala menunjukkan kepada makhluk bahwa Allah Ta'ala Tuhannya. Wa nurun, dan sebagai nur yang memberikan cahaya bahwa Allah Ta'ala wujud. Wa ta'arufun, dan Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluknya.
Fataratan yata'arrafu ilaihim bitaktis. Sekali tempo Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluk dengan menggunakan taktis. Allah Ta'ala maha suci dari segala sifat yang kurang. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Allah satu, tidak dua, disucikan dari kata tidak dua, tidak lebih, tidak ada banding dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa taratan, dan di tempo yang lain, ya ta'arrafu ilaihim bi sifati jalalatihi. Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluk dengan menggunakan sifat agungnya. Sifat agungnya dipertontonkan sehingga makhluk dari sifat agungnya mengenal Allah. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Surat Al-Hasyr. Wa taratan, dan sekali tempo di tempo yang lain, ya ta'arrafu ilaihim fi af'alihi al-makhufah wal marjuwah supaya tadu alaihim sunnatahu fi a'da'i wa fi anbiya'i fayaqulu. Dan sekali tempo Allah Ta'ala memperkenalkan kepada makhluk terkait af'alnya Allah, atau tadi disifatin maka fi af'alihi dengan menggunakan af'alnya yang menakutkan wal marjuah sekaligus menjadi harapan. Supaya tulu alaihim sunnatahu, kemudian Allah Ta'ala membacakan sunnahnya, sunnah-sunnah Allah yang sudah dilakukan, dilakukan kepada para musuh Allah, wafi abdiyai, dan kepada para nabi. Bayakulu, yang kepada musuh Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tahukah kamu apa yang Allah lakukan, apa yang Tuhanmu lakukan kepada kaum Ad? Kaum Ad itu adalah irama dzatil imad, orang yang memiliki tubuh tegap dan kuat, tinggi, disebut sampai kata iman, cakla. Samson. Khulq. Kemudian lagi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu apa yang dilakukan Allah kepada ashabil fil, para tentara yang mengendarai fil, gajah. Wala ya'tu al-Qur'anu hadhil aqsama as-salata. Al-Qur'an tidak luput dari 3 macam. Wahia, lalu dirinci dengan bahasa yang beda, 3 macam. Al-irsyad ila ma'rifati dzatillah wa taqdisihi, yaitu qul huwallahu ahad. Menunjukkan pada mengenal Allah atau makrifat kepada zat Allah dan takdis atau mensucikan Allah. Au ma'rifati sifatihi wa asma'i, atau ma'rifat sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang ketiga, au ma'rifati af'alihi wa sunnati ma'ibadihi, perbuatan Allah. Ustaz, afal Allah itu kalau dicontohkan seperti apa? Afal Allah itu kalau dicontohkan seperti apa? Allah. Ya, afal. Kalau dicontohkan di alam nyata seperti kita ini, seperti apa contoh itu? Membuat alam ini. Mungkin kobong Amerika.
Terbakar dengan Amerika. Apa Seperti alam. yang saya maksud itu apa langsung apa bagaimana, apa ada apa itu ada silahnya. Mun ashabil fil ya pemanu yang menggerakkan burung. Mun badai ya angin. Berarti logika kita menanggapinya bagaimana? Ya bahwa Apa langsung begini? Dicontohkan bil ya, burung. Apakah logika kita burung itu yang apa begitu? Burung itu yang berbuat. karena semua di alam ini di belakangnya Allah semua. Tak ada yang bergerak tanpa kendali Allah. Seperti pembicaraannya seperti bicara itu ya. Itu saya kira karena persepsi kita, pendapat kita terkait fi'il itu banyak nama, memukul fi'il, kepleset fi'il, berjalan fi'il, sehingga dipertanyakan. Kemudian terkait af'alullah, itu kan diawali oleh pendasarannya sifat-sifat Allah, lalu Allah Ta'ala ada iroda, ada kudrah. Maka af'alullah secara globalnya dapat disingkat dua saja, tidak perlu banyak-banyak, yaitu al-ijad wa takdim atau idam, mewujudkan dan mentiadakan. Kalau kita berbuat berjalan, asalnya tidak berjalan, berarti diwujudkan berjalan. Dia tinggal di berjalan, sehingga tidak ruwet. Iya. Yang saya maksud begini. Berarti sempat satu contoh misalkan seperti Kiai Rafiq membaca kita. Itu kan membaca orang kan? Iya. Nah, itu apakah termasuk hafal amr? Nah, Gitu loh maksudnya. Harus nggak sebabnya ketimun tak jelas secara jelas, karena nanti akhirnya larinya ke syirik, lah begitu maksudnya. Pas menapai soal. kalau dilihat dari harfiah kalimatnya, saya melakukan, saya membaca, berarti saya membuat membaca. Berarti membaca yang saya buat itu tunduk pada saya. Apakah kamu sudah jadi Tuhan? Tinggal begitu. Sehingga dari situlah kemudian segalanya itu makhluk Allah atau af'al Allah. Adapun boleh kita itu mengatakan saya menulis, saya membaca, itu dari sisi latar belakangnya. Kenapa baca? Maka di dalamnya ada kemauan, ada kemampuan. Berdasar kemauan itu dan kemampuan itu, kamu boleh mengatakan saya membaca. Lalu disebut dasar kemauan dan kemampuan itu disebut dengan kasab. Kasab itu bahasa kita adalah berusaha. Maka jadilah kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Kan tinggal gitu mas, urutannya. Jadi dalam akidahnya tak ada perbuatan kecuali Allah. Dalam akidahnya. Dalam penjabaran karena kita manusia berinteraksi, sedangkan pemikirannya belum tentu ke tauhid, maka bolehlah kita mengatakan saya melakukan, saya memukul, saya menulis. Dasarnya yaitu tadi. Jadi bayangkan perbuatan dilakukan namun dia tidak mampu. Apa jadi perbuatan? Perbuatan dilakukan namun dia tidak menghendaki. Perbuatan dilakukan namun dia tidak mengerti. Jadi ada rangkaian, ada ilmu, irodah, dan kudrah. Nah kemudian dibahas ilmu, irodah, dan kudrah yang ada pada kita, lalu wujud perbuatan itu apakah sama dengan ilmu Allah atau irodah Allah atau kudrah? Ternyata itu adalah majaz atau pinjaman. Pada saatnya Allah Ta'ala akan ambil.
Itu berarti sudah contohnya apa kalau yang begitu tuh ya. Iya. Sebenarnya semuanya itu kalau hatinya cerah, padel bahasa kerennya, semuanya akan Allah. Kalau kurang padel, seakan-akan kalau kita tidak mampu, baru itu akalnya Allah. Seperti menjalankan matahari. Matahari disinarkan sekarang digelapkan. Sekiranya akal tidak mampu, baru mengorang padel, jadi akal Allah. Mengorang padel, semuanya akalnya Allah. Semua. Kalau dipertanyakan, misalnya balik banyak mengurai sesuatu, lalu ditutup dengan kata, Itulah yang dapat saya terangkan. Bila benar itu semata-mata fatal. Bila salah karena ketidakmampuan saya. Benarkah kata-kata itu? Kalau salah dari dirinya, kalau benar dari Allah. Bukankah semuanya dari Allah? Saya untuk mengatakan semuanya dari Allah, kenapa takut? Oba laku oba. Benar salah semuanya dari Allah. Yang benar begitu kan? Sebetulnya yang benar yang itu ya Pak. Demikian apa yang saya sampaikan, salah benarnya semuanya dari Allah. Itu benar Bang ya kata-kata itu? Ya benar kata-kata itu. Nah, maksudnya Kata-kata malam ini. nisbatnya itu kan ke Allah semua kan? Berarti katanya Abah Rahman baik benar baik salah dari Allah. Terus Benar, kalau benar. dari Allah apa ada Tuhan lain? Loh, enggak maksud benar apa salah? Mungkin apa Allah itu Tuhan yang untuk menghendaki kebenaran, Tuhan yang lain untuk menghendaki Nah, kesalahan. ya, berarti kan bicaranya Pak Rahman yang benar kan? Daripada bicaranya Mun ayat kisah ma aswaba min musibatin fa min Allah. Terus famin intik ya. itu perlu diamati secara utuh kan. Karena Itu di balik final itu pun ayat yang senada itu diakhiri dengan kul Kulun min indillah. indillah. Itu ini. Jadi yang pasti kita itu berkebutuhan mendesak untuk mengenal tauhid. Akhirnya ada ulama Imam Zamakhsyari yang mengaku dirinya memiliki kemampuan gitu. Pak Sorwabi ini banyak. Ki kuat sekali terus lagi boleh. Dengan lelung lai kamu kekuatan. Jadi kekuatan. Memang bentuk-bentuk beretika ya. Kalau ada itu dari saya pribadi adab manusia. Karena alasan yang paling kita tidak bisa tembus betapa banyak kita menyiapkan atau mengusahakan, menyusun usaha banyak. Tetapi dari sekian usaha itu bila disusun kan mestinya goal, artinya sukses. Tetapi kenapa begitu banyak yang gagal? Hanya memplanning. Bahkan sekuat Mike Tyson pun bisa kalah kan? Mestinya dengan kekuatannya dia harus menang. Mestinya kalau memang bersumber dari dirinya, bukan dari yang menciptakan. Sehingga kita baca tadi sekian banyak dosa, ketika hampir mati Allah Ta'ala ampuni kan. Ya. Apa masuk akal kira-kira itu? Lepecang Allah. Saya pejang Allah. Pejang Allah. Penting apa nak jalan ini. pandangan tuh, kok kalau tersebut ini berketurunan dari ini. Apa panggilan itu sama? Kekuatan lah. Iya, memang. Kalau ada kalah dengan ini tetap kalah kan ini. Pekalabi tomo. Ya Allah. Jalur Bentorut lalu muncul Nabi Daud.
Karena Amerika kita ya pakai. Ya pakai laser. Kemudian ada lagi jadi Kita ada Pak. Samson. Sa Kubo di Amerika. Nah, Sa Kubo. oke. Lebih tepatnya kaum Ma'at itu ibu dan nabi tahun apa? Homoseksual. Nah, Seksual. Kenapa saya Inggris ke pun? Ad itu ya karena apa ya, merajai dunia, kaya dan kekuasaannya, lalu mendengar cerita Allah Ta'ala membuat surga, dia pun akan menandingi Allah membuat surga. Oh, dikumpulkan segalanya untuk membuat surga, setelah jadi saat mau masuk ditenggelamkan oleh Allah. Ku tenggelam ke laut dan tenggelam ke tanah. ini ke 16 itu. Alvin, Jadi kesimpulannya seumpamanya saya berpendapat apa Ustadz Rohid berbicara itu adalah apa Allah salah apa tidak apa benar Afal Allah maksud. Oh, afal Allah. iya itu salah apa benar Benar. benar ya Yang Siti Jenar benar. nah, kita guru Siti benar Meskipun sampean bertanya itu ya gitu ya Pokoknya benar itu afal Allah. Lalu kalau begitu dia akan saya sembah karena Allah yang berbuat dia. Saya keliru boleh. Jangan selain Allah kan keliru ya ya. iya makanya Tidak ada Pak Roh. secara apa ya menjelaskan secara detail menurut logika umpamanya itu semuanya kan apa terus engkau berpendapat tapi kata Bapak Dur benar ya alhamdulillah ya sudah memang benar ya Tidak ada Pak Rohib. Yang ada Allah. Akhirnya dieksekusi. Benar Allah dieksekusi ya. Tapi ya artinya kalau dilanjutkan itu akan ketemu dengan larangan. Tidak boleh dilanjutkan. nggak boleh Itu rumusan yang global kan. Kenapa? masih berputar-putar ya nggak bisa Untuk akan digugurkan. untuk kalangan khusus meledak nih kan. Aku larinya orang Cina apa Hanoi. Mun tadi ngepi karo Alwar lu deket ini tak usah sebaraki. Kalau Tadi. dulu ya tentu baca ya. Mas Ustaz Muli, bila ada pertanyaan seperti itu, jangan tanya di sini, ke rumah berdua. Saya tidak bisa seperti itu. Efeknya menjaga efek. yang dari kita itu kan tidak kan sudah walaupun 1% kan sudah bertahu itu kan jadi kalau saya kan tadi tanya apa Allah itu tentang seperti apa kalau semuanya itu apa Allah berarti seumpamanya utara yang berbicara kok nanggapnya utara itu adalah apa Allah maksudnya dengan apa yang saya bicarakan itu semuanya dari Allah pasti berarti kan mengikuti logika itulah apa Allah Iya. Kalau tidak dari Allah lalu dari nah siapa? makanya kok masih dikira salah boleh nah ini loh yang repot Kalau masalah akidah, keyakinan, iya memang benar. Dan belum Sehingga ketawa. akan terjadi pada format pembicaraan Allah kok dipertanyakan memangnya siapa kamu kan tinggal gitu tidak mempertanyakan Allah bahaya sekali ya. kan berbicara Dan masalah saya kira memang haknya hamba untuk tahu. kan masalah akal perbuatan Allah nah saya minta contoh mungkin contoh akhir apa Allah itu seperti apa terus katanya Pak mau ada lebih nih semuanya kapal Allah lah kan Iya, benar. nah, ya Apa yang terjadi itu semuanya adalah afalnya Allah. Makanya kita tauhid itu kan mengesahkan. mengisahkan Yang diesahkan itu dalam zatnya Allah juga dalam afalnya, berarti tidak ada afal yang timbul dari yang selain Allah ya. Memang Allah yang bekerja. Masya Allah kan. Iya. Wa malam biasa, lam yakun ada. Iya.
Yang tidak boleh itu gimana ya? Nah, ya Pak, tolong yang jelas. Kalau kita berbuat yang nggak pantas dinisbatkan kepada Allah itu ya nggak boleh. Saya maksudnya Allah lah itu yang nggak boleh. Makanya saya bicara dari sisi keyakinan. Kalau ini harus memang itu yang harus diyakini, semua itu dari Allah. Padahal Gusti Allah tidak menyuruh maksiat. Ya kalau maksiat tidak menyuruh. Yang selebur lam yalid wa lam yulad. Lebur kapti bang. Ya maksudnya semua Tuhan yang ada sekarang itu lam yalid wa lam yulad. Mengakad di akad, Fir'aun akad cuma nah. Tapi lam yalid wa lam yulad itu keluar. Kan sebenarnya bukan Tuhan tapi memang di Tuhan. Menuhankan, Menurut mereka aja Tuhan. menuhankan diri. Lalu kata yang nyentol dari tadi, lalu seperti apa? Maka jawabannya ya singkat-singkatan. Laisa kami tidak bisa disepertikan. Akhirnya ada rumusan global terkait Allah, hal yang pasti Allah. Adapun caranya wallahu a'lam. Imannya itu wajib. Jadi wajib mengimani. Wajib beriman, tapi ya tidak bisa dibayangkan karena otak kita itu dirancang, didesain tidak memikirkan sampai ke situ, gak mungkin gitu. Makanya tafakkaru fi dzatillah. Tapi harus iman ya. Makanya katanya Gus Baha, katanya saya melihat sinetron lebih baik saya meskipun sampean jumbawanya karena udah sampai di situ. Setan mau menggoda saya, mau gimana tangan kayaknya mau jadi. Malah kuat dia ini kayak Ya, tapi mungkin kalau nggak dijawab pertanyaan Pak Cas itu nanti pikiran itu selalu menghantui nanti. ya, insya Allah kalau ada pertanyaan ya itu harus ada jawab. Karena ada pertanyaan, bisa sepaket. Tapi walaupun afal Allah harus ada hidayah, harus menemukan hidayah. Semuanya akan afal Allah. Tapi kalau nggak dapat hidayah, Iya, saya kena nih. karena ada maling tertentu, maling di sekarang. Hakikat orang kudang semaling, hakikat orang untuk dia tuh ampun, tapi tak bisa. Berarti kan tidak oleh hidayah. Oleh Nurul Tok. Cuma maling ya. Sisi maling, Dia kata, dia kok terus tak maling. Tapi tadi soal. maling apa? Boleh. Kalau sendiri Inggris katanya maling, maling kucing ngemis. Iya, mungkin kan gitu. Berarti cerita di India juga gitu. Orang tuh setiap hari maksiat, tapi setelah maksiat itu tidurnya tuh gak nyenyak karena menyesal. Tak cek orang bukan orang dongkok ketakut. Ibu ini sahabat diampuni intinya. Karena sebenarnya dia menyesal. Kita tadi soal. Tak tahu jauh. Mbak Abang mulai aku HP kan. Atau kelompok. Asli kok ngajar kan kadang cekak di HP. Walamma istamala suratul ikhlas ala ahadi lihil aksar talaka. Apabila surat ikhlas itu memuat salah satu dari ketiga macam itu, tiga macam sifat, terus sifat yang aktif, pokoknya di dan Hal sifat. nah, zat, sifat dan af'al. Sifatnya memuat zatnya taktis, memuat taktis. Memuat tiga itu, memuat salah satu dari tiga itu. Wa taktis, yaitu taktis. Wa zanaha Rasulullah fi sudurih
Quran. Maka Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan atau menyeimbangkan surat Ikhlas itu dengan sepertiganya Quran, lalu disebut dengan surat Ikhlas itu sama dengan sepertiganya Quran. Maka dalam hadis disebutkan man qara'a surat Ikhlas faqad qara'a sulusan Quran. Sepertiga ke seberapa Al-Quran? Sepertiga dari Kalau lewat Ya. Mau seberapa dia Iya. bagi empat. Ya. sehingga bila dibaca Begitu 3 loh. kali itu utuh jadi Al-Quran. Begitu loh. Lo sepolo ya. Satu kulbu ya kan? Sama dengan sepertelan Al-Quran. Sepolo. Kedua Salah jus. Mun dua du polo. Du polo dua. Dua lebih. Itu dia itu kalau jus. Mun telo polo. Telo polo bagi telo. Sepertiga. Dan apa? Berarti satu kulku itu seperti sepuluh juz. Ya, seperti Makna hakiki lakar telo iso pas menyamai 30. Dia awal kan juga singgung, Pak. Ada apa? Apa sih? Musabbah ya. Sampai kapanpun musabbah itu tidak bisa menyaingi musabbah beh. Apa tak termasuk isa ngamal didip pada lagi ganjaran banyak. Pada jatuh nih, kan biasa sudah benar yang Arab. Kak Wafir itu buangal kadi macan. Apa aku menyamai pun buangal Kak Wafir kadi macan. Ikan mubalah, bahasa orang Arab kan mubalah. Nyaman tadi. Angkara tak kok gondro. Tidak mungkin kan? Kenapa? Karena keberaniannya Kak Wafir itu di atas rata-rata manusia normal. Nah, juga termasuk anekdot ketika lomba hataman Quran pas Sayyidina Ali datang di Budi macet telok. Apa memang sejatinya hakikinya legal sama dengan 30? Sama. Jadi kalau baca Al-Quran 30 juz tiap kalimat kan ada pahalanya. Kalau kulhu Saking rajin fadilana kulku sampai sebanding benar. Tapi secara hakikinya ya banyak mengaji dia Al-Quran. Banyak ini. Di dalam kandungan terbagi menjadi 3 kandungan. Artinya satu-satunya kalimat tauhid di dalam Al-Quran itu tidak luput dari bahas 3 ini. Dan itu terangkum di Al-Quran. Di Al-Kulhu. Situ ya kan pande. Makai pande mungkin jabar lagi ya. Ada batas. Allah. Maca Kulhu sudah menghimpun 3 anu ya, 3 kandungan itu. Nama itu mubalah aja mungkin bahasa kita jemrah jelas. Tapi bukan saya jelas. Mana yang disebut pada dengan titik. Titik ngebe. Itu. Ditambah sama. Waduh. Sebenarnya secara Al-Quran itu benar titik. Titik. Itu. Noktok. Ada asli membeli kau pribadi tambah nuduaki Allah. Gitu. Allah beri huna hu. Betul ta. Maaf ini nuduaki Allah. Titik. Tambah simpel lah wiritan gitu. Barangkali yang mau HP, yang mau TV gitu. Gambar yang tergerak itu kan dari 1 titik. Nyaman bahasanya pixel gitu. Maka yang titiknya ibunya apa dari atur, barangkali deh. Ada alam semesta pun sebenarnya enggak. Babanya kan dari titik-titik, Pak. Apa namanya sel. Gitu. Dari 0. Seni kan itu beribu-ribu sel tersusun.
Daki yang Gus Dur dari satu titik dapat menerjemahkan. Jadi tepat asarnya paling jago orang iso ngerti. Apa sih? Saya dengar Lek itu positif berarti gelari ya kap Arno nen. Apakah anu bi Rasulullah minta ke Allah karena umatnya mungkin kalau baca Al-Quran dengan 30 juz. bisa baca Al-Quran banyakan bisa Al-Quran sehingga Rasulullah minta ke Allah kulkuinin mungkin apa begitu kok karena itu tadi siapa ya di Al-Quran nikah tak luput dari 3 pembahasan nikah. Nah 3 pembahasan nikah terangkum di Membahas dekatnya Gusti Allah, af'ala Allah, sifat Allah. Kalau ini yang kulhu diringkas oleh di ulama sehingga menjadi satu kalimat la ilaha illallah. Karena mungkin tidak banyak orang tidak bisa membaca la ilaha illallah. Allah betul. Diringkas dengan Allah. Allah. Kan Kebenaran Allah hundet tau ya. Wiretan lopo jangan gorengan dulu. ini Namanya Wahabi. menunjukkan Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Oke. Saya apa bisa maca Quran ya. Penting abang bisa Sesuai benda remah ya. Daripada hadis ini, isinya hadis itu adalah maknanya surat Ikhlas itu sudah menghimpun salah satu dari 3 kandungan Al-Quran. Ya Allah. Sepertiga disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Isinya itu maknanya. Lalu kemudian alasannya mengapa Rasul sampai bersabda seperti itu? Lianna muntaha taktis, karena kata taktis puncak taktis mensucikan Allah dari segala sifat yang kurang. Ayatuna wahidan fi salasati umurin. Allah Ta'ala itu maha tunggal, satu dalam ketiga hal. Sifatnya satu, zatnya satu, amalnya satu. Ini baca lagi. Disebut akal kan jamak enggak satu, tapi disebut wahidan. Itu dia baca. Dan apa ya? Dari telok. Sifat disebut dengan kata jamak sifat. Sifat Allah. Sifatnya Allah banyak. Bahkan akhirnya Allah dukolong terus itu ya. makanya orang Kristen berpendapat Bapak, Ibu, Anak satu. Trinitas. Satu. Mungkin oleh tinggi-tinggi aja ya. Iya betul. Tidak Saya Trin. bisa menjawab. Dibalik, kalau bapak anak sana kok bisa satu? Logikanya dari mana? Nah tiga kok dibilang satu? Satu ya. Lanjut. Jika kata satu itu menurut Suraya Ilmar kita yang dengan adab disebut Allah bersifat 21 wujud sampai akhir, itu ya sifat itu satu-satunya, tidak akan dimiliki orang yang selain Allah. Lalu kita mengatakan saya puasa kita itu puasa imitasi, tidak bisa disebut puasa. Bahasa kinayah. Makanya ada hadis qaulul mu'mini kinayatun. Bukan hakikat. Kalau Berarti bebas. babaan masa babaan anu ini kan Iya. di mulut toh, pun ateh tetap waktu ditinggal dia Allah. Ada badan sakit apa? Mun sakit tabuk ya makan peromak.
Ingatnya bahasa kinayah semua. Jadi gambarnya kan perdebatan al-jubai. Kan menurut orientasi Mu'tazilah manusia itu kuasa. Kemudian dia tantang diri. Oleh sekalian, ayo boleh. Oleh itu kali, ayo boleh. Tak bisa, macam kuasa. Jadi ada aku tak mau. Kode iya. Pertemuan kata bapak itu baik afal, baik sifat. Kalau sudah ke makhluk itu berapa kinayah, nah itu sudah kinayah. Begitu ya jawabannya yang masuk itu. Nggak mungkin kan semuanya itu kalau kita bicara kok ini sebagai Allah tapi segini hati bingung. Berarti ibadah itu ada ya, cuman bentuk-bentuk pengakuan ikrar. Seperti apa jenak usolli, apa jenak. Ini bahasa kinayah itu ada semacam Kinayah bukan keyakinan, keyakinan bahaya. dan keyakinan itu bukan betul diucapkan di hati. Tidak maksudnya itu kita berkeyakinan begini. Ya kadang misalkan ini amal cuma amal yang kinayah bukan yang hakikat ke sana. Cuma sumbernya dari sana kan begitu intinya. Akan tetapi biar tahu di hati harus diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ini kalau pajas Proberesa saya cetak ini nomor drag. Ya. Itu kan bahasa mulut, tapi di hati ya keyakinan baru itu apa? Semu beres di pengiran. Tapi sunnatullah mubaras Allah di sunnatullah dia berpodrek atau ini. Mungkin Proberesa belum semu beres di pengiran apa bikin nomor drag? Tak iki salah ya. Kita lagi. Ini dia minum memberes, betapa lapar, semua kenyang, semua kuat Allah beri nasi. Dia jangan makan lagi. Bisa lagi ya mentang-mentang. Cuma kanteng minum dawet. Ini minum susu, beres kayak Kata-kata pengiran juga sesembahan asli. Iki bahkan ilahun ini pengiran bahasa Arab apa? Ilahun bahasa Jawa itu pengiran. Tapi pengiran itu negara. Pengiran sih kan Allah kan. Kan udah juga. Beda pengiran, beda pangeran. Betul. Caka serar udah juga. Kenapa? Caka serar pengiran Allah. Itu Allah di pengiran, pengiran aja ya Allah. Nah ya. La ilaha illallah. Tak ada pengiran kecuali Allah. Ya sih pengiran aja Allah. Pangeran itu apa kan? Allah itu nama kamu. Itu kita di situ. Allah itu nama. Gimana? Saya pula ini ada Allah selain Allah, ada Allah selain Allah. Nanti nama tunggalnya aslinya Allah. Si Allah aja pas status pengiran. Bedanya Pengiran ini saya Allah. Berarti beda dua sama. Oh, situ pangeran, situ Allah. Tapi Allah nama. ada Pada beda pamang, oh beda orang. ada sepengetahuan kok pas mengambil nama engkau Allah. Kan Allah pengiran juga nyari pengiran di Ponorogo. Juga di pengiran pamang, pangeran. Kemudian pas adunya di orang non Islam ada Allah itu dia ngaku siapa Allah itu jelas sampai siapa pangeran. Dia selain Islam punya Allah. Enggak, maksudnya kalian ngomong goreng non Allah. Allahnya dari Islam, Allah. Penghasilan itu membuat dalilu dan satu dalam tiga hal tadi tidaklah akan ada atau berhasil
dari orang yang disamakan atau dirivalkan pada Allah dan diserupakan pada Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala memang satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu wadalla alaihi, yang demikian ini ditunjukkan oleh kalimat lam yalid. Allah Ta'ala menyebut lam yalid, Allah tidak beranak. Yang dinazirkan, yang dirifilkan misalnya firman maknanya banyak. Yang diserupakan wala yakun hasilan mimman huwa nadiruhu wa sibuhu, dan juga tidak berhasil dari orang yang statusnya ya rival dan diserupakan. Lalu ditunjukkan oleh firman-Nya walam yulad. Jadi pengertiannya satu itu kalimat dua lam yalid walam yulad. Lalu wala yakun fi darajatihi wa illam yakun aslan lahu wala far'an man huwa mithluhu, dan juga tidak akan menjadi seperti derajat Allah sekalipun tak punya ayah dan tak punya anak. Orang yang disamakan dengan Allah tidak akan mencapai derajat Allah. Wadalla alaihi, ini ditunjukkan oleh firman-Nya walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, lahu itu maknanya kufuwan, didahulukan. Dan tidak satu orang pun yang menyamai Allah, atau tidak ada satu orang yang menyamai kepada Allah. Wa yajma'u jami'a dzalika, lalu arti-arti beberapa tadi itu terkumpul dalam firman-Nya atau dikumpulkan oleh firman Allah, yaitu qul huwallahu ahad pada awal surat. Wa jumlatuhu tafsiru qawlihi, tafsiru qawli la ilaha illallah. Total dari arti-arti yang terkumpul dalam surat Ikhlas itu ada dalam kalimat la ilaha illallah. Enggak la ilaha illallah, orang pengeran ibu wujud, orang pengeran tampak, macam-macam. Nah, ini untuk masalah ini jumlah dukun. Umum lagi. Jika kan sobung tanda wakaf sobung. Itu nomor 2 panggil. Hari umumnya pakai la ilaha illallah. Iya umum mah. Kita lihat terus aktif itu kali ya kuat. Tapi mau kalau bener lo yang pekerja insya Allah kita pekerja aja sih. yang hilang, kecuali memang lihat lakar amanah niatnya lakar memegang, lain boleh orang sebenarnya boleh. Kadang-kadang kita Kadang-kadang Tak ngefek. kecuali memang dalam lakarnya pekerja, lain boleh enggak. Ya, maka pekerja kan dikit ya satu ilallah itu. Nggak ampun boleh ngomongin bekerja merengis hanya baru merengis bagi orang saan aja. Bagi orang yang nggak betah. Hanya masa dua di ngomongin bekerja. Karena nggak betah orangnya. Mungkin mahal dua kan. La ilah terus La ilah beni-benilah nang lah kejadian. Kan niata semangat tak senik. La ilaha illallah kan tidak marah ki ani la saking diriasi ka. La ilaha illallah. Orang dari ayam loh Badul, orang fanatik tajwid. mulai kan megaya. Ya kan jar dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada enggak Kan ada Badina kita kawan. Enggak sesar pangarang-arang. Supaya tulis nih baca dia. Benar kaki. mulai dari anggota malam Selasa bener macam kayak percontohan mulai setani becil atau orang dikira alat tanda Tapi
kalau mau diamati secara umum, kalimat seperti itu adanya di orang Arab atau orang bukan Arab. Benar ya. Kira-kira kalau di Arab, adakah bacaan yang semacam itu? Cobong tahlilan ya Arab. Benar tahlilan ya. Mun Nabi Muhammad beda. Ada bacaan yang menyatakan ya kayumu, tapi khasiatnya luar biasa. Kayuku yo kayumu. Ya kayumu. Lela lelo lela liku. La haula wala quwwata illa billah. Lela lelo lela liku. Tak ini itu jawaban. Sehingga dari situ alatnya cuma dua. Dari segi lafaz Ya. bisa disalahkan, dari segi makna apa kata yang mengatakan. Badan kereta orang yang Mudah-mudahan Allah hitung ingkat ya lah. Ya lah. Lotung. Enggak, memang ini ya, seakan-akan ada dua. Seakan-akan orang pula kalau udah nyambung kepada Gusti Allah ya, udah pas maknanya betul, lafadznya salah, seakan-akan nggak bisa dibenahi. Yang penting Kan nyambung. salah itu menurut kedengaran kamu. Padahal nikah la ilaha illallah. Aja kau anggi berdiri nak kita keluar. Nak diri cepat. Seakan-akan. Bagi saya itu curiga, orang yang mengatakan begitu lebih gampang disalahkan. Dia sebenarnya apa dalilnya? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru Allah ila ma fi sudurikum. Memasalahkannya Itu dengan niatnya makna. kisah-kisah. Jadi makna sohata guna yang nangan nafatul mu'in. Lafat iya kan ya kamu tak baca tasbih, baca lancar alif. Ini kan fatal mana? Ayo tahu usam sih. Berarti kan kepada sinarnya matahari saya menyembah. Ada syu'a'us samsi maknanya sama. Sorotnya. Nah, syaratnya Kan dia bahaya lah kan? bahaya. Musyrik. Lah, semua musyrik ini kan mun oning makna nalakan makna dia ben disengaja dibaca. Nah, itu. Kan mun dadi imam kudu bisa tahu kudu bener. Cek neng. Mun tahu ning tahu diri. Cek jadi imam. Cek dadi imam. Jadi imam kan bagaikan pengemudi. Tangki. Harus tengah balok tengah imam. Mati api budi. Bah nyoba ka saudara arek api juga sebut. Ada penumpang di ternyata ditabrak sebelum ada. Terus selamat ka api. Selamat. Tapi betul kisah gitu. Betul orang di baca pokok betul kayak semprotes orangnya di pasien betul kayak. Sedang perawan lah. Bang orang si tok kasih pakai ngajar dengan saya. Oh berarti ya bener baca lagi bener. Gitu, terjemahnya. Kajian atas aing saya bacaan kasar. Berarti kan yang terucap ini kan nomor sekian. Intinya Di situ. Yoga yuku. Jadi pesantren Nasa Sunan Kalijogo ya Seakan-akan Kirur ada dua kondisi, ada dua jalur kan. Bendera ateh di bendera otak. Seakan-akan mulai bendera ateh otak aja tak kena bener. Seakan-akan alam baik kan bener kan di dua cangkang. Oh tunggu bener kok yang gimana kan kata-kata kok jadi kan lebih baik kan bener kan di otak. Otak bener Mau ada. iso bener, maka iso lelok lagi sah. Mungkin lakarlaan, lakan tabi so. Mohon di biar tetap bangun jemaah. Nah. Itu lebih bahaya nih. Ya. Nyara kisah bener bae. Oh tambah kayak ngimamin tarawih, main sunat. Pasti mah ngimamin Jumat. Aduh. Jumat lo nih kan. Ini kaki. Apa mau pada muka deh. Udah kiurannya pada situng jaya lah. Apa rimoni? Ini kekatin apa? Ini mau maca sampai atanya ke hula. Sampai mau Jumat nikah berekin toh. Enten beri luar. Oh. Nikah gigi dia. Syu'a usam sih. Majana menjaga kerja juga. Di nikah anu. Tidak isyamsi. Ini kan berfadol nih kok. Berfadol. Nah, mana berfadl. Kitab keterangannya sedau isyamsi ini gitu. Oh. Tak baca
iyyaka na'budu. Jadi tasdid ke orang. Jadi mun tasdid ke orang, Iya. iyyaka. Iyyaka. Tasdid ke orang. Banyak kemana? Ka sinar matahari. Mun iya bi iya tak berapa ki. Bahasa orang mun iya. Orang bahasa Indonesia dia itu. Ini kepada orang Indonesia. Iya. Boleh sok orang Mekah. Ada itu gula peraga. Iya itu udah ada. Mau nih baca iya, mau jadi motor aja. Tapi sebenarnya orang Arab seperti itu. Coba Iya. perhatikan. Iya. Iya karena butuh, bukan iya. Iya karena Coba perhatikan. Saya berkali-kali itu. Sekarang kecil-kecilan iya. Ya, Pelajaran cuma tidak seperti seperti apa? Iya. Nah, sampai menghilangkan tasdid tidak seperti itu. iya karena Cuma kefasihan tetap kalah itu. Yang iya itu. Kalau soal ilmu kan harus melihat ke atas lah. Ya mengiting penting kita bang dapat je. Sekarang Lain boleh kaya. udah kita totok anu nah Ki Malik pas beda nemak Imam Sa. Lo pengak ke gula. Lo pengak gula. Kilaunan gelun. Jangan nah. Kira-kira non imam itu mau kelak kalau bisa. Soalnya menurut khutbah baik menurut khutbah itu kadang dia nyorang. Tapi menurut imam silakan dia. dia pun sebagai tamu pada imam tak benar. Sedangkan mulai yang buat macam Sampai kiai saya apa yang meninggal gula tepat waktu nikah gula apa yang keluar gula apa yang luar kami bandar lagi nuaman bonder fase tempat tepat ganja bakal nikah dan ini pas bertamu yang ayam tamu yang alim dua kiai aku tadi kecewa ganjar gua nih Cepon cepon malam kiai sa cepon beri malam Ahad dari dulatip ngidang kira ngaji buru punya keleron sih tepegah bener buru karena tepegah Cuma orang dalam dah. yang tak cocok Jadi dalam artian ngaji tak pernah pakai jangan beli speaker kita. Nah. Dia tak mau pola ini. nah bener gitu entah ceng apa balik mau ke speaker bang ada tujuan lain tambah lo bener mentah beri speaker tak kenceng sengaja pak ngampun pakai speaker belum lah. Kita pakai speaker tak ngaji Maksudnya Aku speaker mau puasa sealai. tapi belum ngaji. Hilang kan belum salah. Yang penting cengro itu tapi tak ngaji dalam rangka begini ini aja gak aktif. Maksudnya kita boni yang engkau sebenar boni jadi kalau niat mengaji. Ini dari apa? Ada tak mas? Terlalu orang ngaku bener. Bukan berarti rujukan ini Pak. Mohon baan ngiding macet aja kan kau tuh punya kewajiban mau bener. Satu. Pas 10 speaker tak bener kapi kau tak pas bingung. Banding yang pas tak tahu pas ngaji ke speaker ini kira tak tahu. Dan Mau masuk speaker. Banyak Tahu mereka kasih dia speaker. dan juga banyak kejadian artinya daripada yang bicara cara-cara daripada yang komit banyak lebihan juga menurut Islam. Kan banyak kejadian. Hanyalah kita ini niat mengaji lagi kalau apa yang ada sekiranya kita kurang paham kita buka. iya bosa Wahadihi asrarul Quran wala tatanaha antabaril asrar. Mereka tiga umur zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Tiga ini adalah asrar Al-Quran dan Al-Quran
Nah, contoh-contoh atau yang semacam asrar dalam Al-Quran ini tak pernah habis. Asrornya rahasia Al-Quran. Rahasia Al-Quran. Kandungan apa? Terkandung dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran seluruhnya mengandung 3. Rahasia. Kalau ahad itu yang pertama, yaitu zat. Sekaligus yang kedua itu sifat ahad kita sendiri. Bisa dibilang rahasia, punya orang tak tahu itu dulu. Asrar ini jamak kan. Mufradnya sirrun. Sirrun ini rahasia. Kadang apa? Angkat sirri, angkat rahasia. Nikah sirri. Nikah sirri. Ada rahasia Allah dalam Al-Quran, makhluknya ada yang tahu. Ada. Memang rahasia. Itu ibu nama. Orang tertentu. Rahasia kan atau kotok kan ada rahasia kan udah tahu kan. Jang Pak Mak gelar orang sebersih soalnya. Seperti ada yang dalam Sebenarnya pula tidak bagi kita pada ya tak pelantang hati kita bersih lah. Makna asrar ini kan mau dijelaskan itu lagi aja kamu mas. Sering asra jelas lagi. Waduh. Pasti pasan. Padahal semua ilmu itu yang kita kaji sampai fikih coba kan ini kaki dia kan lebaran jadinya Al-Quran apa nih kan bukan asrar. Jadi benar asrar. Terus diterangkan tadi itu rata tanah. Ya iya tidak ada batas Ada hentinya terus berkembang kalau dibilang. saking banyaknya bukan berarti tak terbahas nih. Jang pakar Quran bagaikan laut tak bertepi. Baca mangken, baca laku lain boleh anu paham ah. Jon nikmat terus jon nikmat. Tapi kan kita temukan Pak kalau sudah kita temukan berarti ini bukan asrar kita temu berarti jon Oke. Tak berhenti. Terus masih ada. Begitu tak oneng tak kimang kira aja. berarti yang kita kaji itu bukan asrar Al-Quran maksudnya. Karena yang asrar gak mungkin kita ketahui ya berarti. Makanya dikaji. Ya kalau sudah tahu bukan Gimana bukan rahasia asrar? lagi. Gimana tahu kan asrar pun? Tidak akan ada habisnya. Dia nggak tahu. Pada kalimat tertentu yang terungkap. Makanya sebenarnya kan asrar ini kenapa maknanya kan 3 hal tadi itu adalah asrar Al-Quran. Apa memang makna yang lembut di dalam Al-Quran atau memang sesuatu yang sulit untuk dipahami kecuali bagi orang yang paham mana asrar. Menurut saya pribadi setiap kitab kuning misalkan kitab kuning itu termasuk asrarnya Al-Quran. Rujukannya kan Al-Quran. Iya, saya juga sependapat itu Pak. Berarti memang apa ya pemahaman ilmu nahwu, tapi dia kenapa mubtada itu kok baca rofa kok ya memang di Al-Quran seperti itu kan penelitian di Al-Quran. Setuju Quran Jadi kapi. mubtada itu rofa berarti sekarang berhukum mubtada itu adalah wajib rofa. Iya dari Al-Quran. Oke, kitab jun beruju nak terjemahan di Quran kapi. Ah, salah asrar Al-Quran. Sedang nggak tahu ya banyak asrar kok. Bagi seone. Jangan sedih Pak. Asrar Al-Quran itu adalah pengetahuan yang apa ya? Iya. Yang sudah terinci yang terbahas segala dalam itulah asrar Al-Quran. Ya tetap asrar Pak. Jadi apa? Pembahasan yang sangat jauh, sangat mendetail. Perincian dalam Al-Quran ini adalah asrar. Ya tetap kata asrar Pak. Seperti sudah boleh ya kita ketol ya. Gimana? Dan dia boleh di ini boleh berarti boleh rahasia. Bunyi asrar ya tetap asrar. Sudah boleh. Boleh temu berarti boleh asrar. Makanya Tetap asrar. dulu saya juga sulit juga kita di hati kita tak pada saya nyamain ini kan Sidul Kolbi Anurwa rahasianya hati. Rahasia berarti bapak tak tahu dia yang mana rahasia.
Tapi Ya mungkin hati yang terdalam. kalau diartikan rahasia, maka akan ketemu dengan kata-kata rahasia negara. Bila diungkap negara dalam bahaya. Ya, Rahasia iya. Quran, bila diungkap Quran bahaya. Apa Iya. begitu? Makanya beda. Jadi rahasia. Beda rahasia, iya. Mun rahasia di berhasil negara memang itu program-program negara yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, rahasia Ya ada. rahasia perusahaan mungkin. Mun rahasia itu berarti harus dilindungi, nggak boleh diungkapkan. Kalau asror kan kayaknya enggak. Jadi pembahasan di Al-Quran itu tidak luput dari 3 pembahasan tadi. Itulah asror Al-Quran. Padahal kita sering membahas 3 ini kan, sifat-sifat Allah. Mungkin bisa asal itu berlaku bagi orang yang tidak tahu. Tetap asal. Ya, enggak Pak, di sini enggak Pak. Bagi orang tidak tahu asror, bagi orang yang tahu apa berarti? Kan kita tahu, Pak. Misalnya di Al-Quran itu kan Ya, makanya, Pak. dari 3 keterangan itu kan termasuk asal Al-Quran. Makanya. Tapi setelah dikaji, dipelajari dan akhirnya dia tahu. Tapi Terus? orang lain belum tentu tahu. Nah, Ya, wis. orang lain Ketika juga yang kita asal. tahu, berarti menamakan itu ilmu yang kita kaji itu bukan asror Ya, karena sekarang. sudah diketahui ya tidak asal ya. Enggak ada kebohongan. Jadi entah diketahui ataupun tidak, itu tetap asror Al-Quran. menghasutkan asror Al-Quran. Benar Makanya menghasilkan. mungkin rahasia nih di rahasia nih kita seperti yang kita pahami rahasia negara, rahasia perusahaan atau rahasia kita berdua begini. Hanya kita yang menyebut rahasia. Nah. Terkait Qurannya disebut asrar. Jadi asrar itu tidak cukup diterjemah dengan kata rahasia. Karena kalau rahasia seperti rahasia negara itu berakibat buruk kan. Kalau Al-Quran tidak ada istilah buruk. Justru Atau sirul di qalbi ini belakangnya itu Apa adalah keindahan? di- Apa keindahan Al-Quran? lebih jauh aja ibu Karena saya pernah sesuatu yang mengherankan, yang menggairahkan. Iya. Keindahan Al-Quran. Gharib. Masuk Gharib. gharib. saya pernah dengar jauhnya berdua itu makna Al-Quran itu semuanya kinayah. Bukan lebih. Ya, kalau kinayah ya memang asal. Ya memang nggak ada bahasa Bahwa itu yang ahli lain. tafsir Quran itu. Dia bilang Kayak sirul qalbi ya. Sirul qalbi itu memang kalau kita mengungkapkan itu memang tak bisa. Pada barang suruh menjelaskan manis gula, tidak bisa. Kayak saya memahami gitu sirul qalbi. Ketika kita memahami sirul qalbi, kita memahami tentang Allah, udah punya Allah, disuruh ucap tak iso, akan bukan untuk diungkapkan Lo ilmu bisa, rasa ini. lo bisa Menerjemahkan. menerjemahkan kepada orang sudah Ya, oke, baban wajahnya tak iso, pakai wajah kecuali orang yang melalui modalnya gitu Pak. Sambil suruh menjelaskan warna hitam wis bagi orang yang buta warna. Tak kira iso. Apa hitam itu? Paling soalnya hitam itu adalah bukan merah, bukan putih, pada sendiri. Menjelaskan menurut Eko bisa. Yang gimana? Hitam itu gelap. Apa gelap Tapi hakikatnya hitam. Ya memang tak bisa. Hakikatnya manis tak bisa. Sampai kalau Diki pahami gelap kayak nggak ada sinar. Mun gelap dia identik dengan tidak ada sinar. Kasarnya kalau kita tidak bisa menjelaskan akan angin nanti. Tapi sama dengan hakikatnya nggak bisa. Tapi tahu. tahu apa lah. Iya. Oh merahnya dengan oh mati. Nah, kalau memahami itulah sirul qalbi. Nah, maknanya rahasia dia. Karena kita nggak bisa menjelaskan. Artinya rasa dengan cerita itu memang beda. Nawirul Qur'ana wa tamisu gharaibah fa fihi ilmul awwalin wal akhirin. Padamkan Al-Quran. Nawir. Bahasa apa ya? Sinarilah. Sinarilah.
Sinarilah Al-Quran, pandangilah Al-Quran. Artinya jangan gelapkan. Artinya gelap didiamkan dan dibaca. Maka bacalah Quran selalu. Wal taqisu gharaibah, carilah keindahan-keindahan yang terkandung dalam Al-Quran. Kenapa? Rafi'in al-awwalin. Dalam keindahan tersebut atau dalam Al-Quran tersebut ilmunya orang-orang yang sudah mendahului. Wal akhirin, bahkan ilmunya orang-orang yang akan datang. Wa huwa kama qala. Ungkapan Ibnu Mas'ud ini kama qala. Ya seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Jadi Quran segalanya di Al-Quran. Wala ya'rifuhu illa man tala fi ahati kalimati. Ini tidak akan dimengerti, tidak akan dipahami. Semuanya di Al-Quran, tidak akan dipahami kecuali oleh orang yang tala fi ahati kalimati. Orang yang lama meneliti satuan-satuan kalimatnya Al-Quran. Wa sofalahu fahmuhu, dan pemahamannya betul-betul jernih, baru akan mengiyakannya. Hatta tashhada lahu kullu kalimatin minhu bi annahu kalamu jabbarin qadirin malikin qadirin. Sampai-sampai setiap kalimat itu menjadi saksi bahwa Al-Quran tersebut adalah kalamu jabbarin, kalam Allah itu saja. Wa annahu kharijun an hadis li ta'atil bashar, dan Al-Quran itu di luar jangkauan kemampuan manusia. Ini setelah lama diteliti per kalimatnya dan menggunakan kebeningan pemahaman, maka ditemukan Al-Quran itu kalam Allah dan di luar jangkauan kemampuan manusia. Penjelasan kebeningan pemahamannya tak terlalu ada terlalu gitu. Kemang paham, cerdas. Pikirnya tak ruwet. Ada hal lain mengajar, maka tombol hati apa? Tapi penting ada lillahi ta'ala dengan beli karena selain Allah ini bukan karena terobek. Yang bening itu bening ate, pikir bening. Atau pemahamannya. Jadi bening apa pikir bening ate. Wa sofa lahu fahmuhu, bukan qulubuhu. Pemahamannya. Iya. Alat pemahamannya. Nanti ya tajam, cerdas. Nah, orang Nuh itu jam tajam. Menikung sih. Ada orang korupsi ini jam tajam. Bani orang butuh jaga pinter waktu. Ya sepinter tapi bodoh kan. Jangan tahu di korupsi. Tambah parah ya. Parah kuning Parah burun aja. Tapi pinter dia yang paham. Itu udah Pinter urusan dunia, urusan akhirat goblok. super bodoh ya. Jelasnya gimana? Asrarul Quran, kebanyakan siri-sirinya Al-Quran itu tersembunyi atau terpendam di dalam cerita-cerita yang diungkap Al-Quran, wal akhbar, dan di dalam berita-berita itu berita yang terungkap oleh Al-Quran, yang diberitakan Al-Quran. Maka oleh karena itu asrar tadi terpendam di dalam. Maka tugasnya fakun harison alas tibatiha. Maka jadilah kamu itu harison, punya ambisi untuk mengungkapnya. Lihat syifa laka fihi minal ajaib, supaya syifa ada nonnya.
Lihat kasifah. Iya sih. Siapa yang kasih itu? Siapa yang sifu? Tadi ini bisa. Kasyaf. Lihat kasifah laka. Fihi minal ajaibi ma tastahiru ma'ahul ulum al-muzaqqafah al-kharijah, supaya menjadi terungkap jelas, supaya bisa menjadi terungkap jelas bagimu dari Al-Quran tersebut ilmu-ilmu yang terkandung al-kharijah anhu, yang keluar dari Al-Quran, yang merupakan keajaiban-keajaiban. Minal ajaib. Ajaib itu belum pernah kamu tonton lalu kamu tonton, belum pernah kamu ketahui lalu diketahui dengan Al-Quran. Itu ajaib. Artinya ajaib berarti mengherankan karena belum pernah disaksikan. Jadi fahadha ma'arat nabi karamu, maka ini semua yang kami mau jelaskan, yaitu mahabbah hingga titik. Min makna unsi wal intisab, dari maknanya unsi yang merupakan buah daripada mahabbah, wal intisab dan intisab kesenangan. Alladhi huwa tamratu wa bayanu tafawuti ibadillah bihi, dan menjelaskan beda-bedanya hamba Allah terkait al-unsi wal intisab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadis terkait mahabbah, lalu buahnya unsi dan intisab. Kemudian ganti al-qaulu fi makna ridha bi qada'illah wa haqiqatihi wa ma warada fi fadilatihi. Sekarang akan membicarakan maknanya ridha terkait qada'illah, kepastian yang Allah Ta'ala tentukan, wa haqiqatihi, dan kebenarannya, wa ma warada fi fadilatihi, dan akan membicarakan ilmu yang datang atau yang menerangkan keutamaan ridho bi qada'illah wa haqiqatihi. Iklam anna ridho samratun min simaril mahabbah. Ketahuilah bahwa ridho itu adalah satu buah di antara buahnya mahabbah. Itu mahabbah itu buahnya banyak, di antaranya batasannya ridho. Itu rambutnya tapi buahnya rambutnya kan. Buahnya macam-macam. Di antaranya buahnya saya sebut ridho. Wa huwa min a'la maqamatil muqarrabin. Ridho ini sebagai buah mahabbah adalah a'la maqamatil muqarrabin, paling tingginya makom-makomnya orang yang sudah muqarrabin, sudah didekatkan oleh Allah. Wa haqiqatu wa ridhatun anil aktsari, hakikatnya ridho itu tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang, berarti orang-orang khusus yang bisa. Wa ma yadkhulu alaihi min tasyabuhi wa ihab ghairu munkasafin illa liman allamahu Allah ta'ala at-ta'wil wa fahamahu wa faqahahu fiddin. Kemudian wa ma yadkhulu min tasyabuh, apa yang tergolong atau masuk kepada ridho. Jadi apapun yang diidentikan dengan ridho, kemudian di sini disebut adalah pertama tasabuh, serupa ridho, ihab, pikiran ridho, itu tidak akan terungkap jelas kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala ajari ilmunya. Yang Allah Ta'ala sendiri mengajari ilmunya sehingga dapat terungkap jelas mana ridho, mana yang tasabuh, mana yang ihab.
Wa fahamahu dan Allah Ta'ala berikan pengertian, wa faqahahu dan Allah Ta'ala berikan pemahaman dalam agama. Jadi segalanya bergantung Allah. Fakot angkara, karena di sisi lain fakot angkara mungkiruna tasawwura ridho bima yukhaliful hawa. Maka benar-benar orang yang mengingkari, ada orang yang mengingkari tasawwura ridho, bahwa ridho itu dapat dicapai oleh akal, bisa ditemukan akal, yaitu dengan mayukhaliful hawa. Ridho itu adalah menentang hawa, kebalikan daripada hawa. Semua korum kemudian mungkin berargumentasi, in amkana ridho bi kulli syai'in li'annahu fitullah fa yanbaghi an yardallah bil kufri wal ma'asi. Jika ridho itu mungkin bi kulli syai'in secara umum atau dengan segala sesuatu mungkin ridho itu, karena segala sesuatu itu adalah fitlullah, maka yang dari seharusnya Allah Ta'ala ridho dengan kemungkinan dan juga seharusnya Allah Ta'ala ridho kepada kemaksiatan. Seharusnya demikian. Ini kata-kata yang mengingkari ridho itu bisa. Kemudian berkhoda dibalikan kaum oleh argumentasi mungkirut ini, maka banyak orang tertipu atau kepincut, katut. Fara'al ar-ridho bil fujur, kemudian kaum yang kepincut pada mungkirut karena kata-katanya masuk akal tadi, mereka mengiktikkan ridho itu dengan sebuah fujur, kejahatan, wal fusuk, perbuatan bijak, perbuatan fasik. Titik di situ. Lalu watakul iktirat balikam hingga ditaslim li qada'illah. Bani Mut, Bani Atom. Mau segilok titik nih kak. Ulu jiru walu jiru watarki di iktirat. Bani mana ini qada'illah. Contoh iktirat. Bani Atom. Istiqna mulai watakul iktirat balikam hingga ditaslim li qada'illah. Ini yang dibahas mungkirun, lalu berargumentasi karena lalu ada yang tertipu kaum, kemudian mereka meyakini ridho itu adalah kefujuran dan kefusukan. Maka kemudian buat argul iktirat tidak usah dilayani gitu saja kan. Itu min babi taslim di qada'illah, bagian daripada taslim menerima ridho. Taslim menerima di qada'illah. Ini singkat. Walawin kasyafat hadhil asraruh liman iktasara ala simakila wa lisani lana da'a Rasulullah dan Allah memakai ma'alimhu at-ta'wil. Seandainya rahasia-rahasia ini menjadi terungkap bagi orang yang hanya sekedar mendengar zahirnya syarat saja, tidak sampai ke makna, lalu rahasia itu terungkap lagi, maka berarti lamanya Rasulullah tak akan berdoa untuk Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalimat sekolah itu lupa dengan itu. Jadi terkait itu kata kuncinya itu illa liman allamahu wa ta'ala ta'wil wa fa'amahu wa wafaqahu bihi.
Bila tidak, maka di kenyataan banyak sekali mengingkari gambaran terkait ridho itu digambarkan dengan kata sederhana, yaitu mayuqalibul hawa. Mereka beralasan bila itu mungkin, ridho itu mungkin kepada segala sesuatu, dikarenakan segala sesuatu itu fi'lullah, maka di sana berarti Allah Ta'ala itu ridho kepada kekufuran, padahal Allah Ta'ala melaknatkan. Wal ma'asi, dan ridho kepada semua maksiat, padahal Allah Ta'ala murka. Dengan argumen ini banyak yang menjadi korban. Maka dari sini supaya tidak jadi korban, nggak usah dilayani, nggak usah diingkari yang seperti itu. Nah, tidak mengingkari, tidak melawan atau tidak memperhatikan mungkirun tadi, itu bagian daripada taslim di qada'illah, menyerah kepada qada'illah. Walau kasafat, seandainya terungkap rahasia ini, rahasia satu sisi ridho itu adalah makomat, lalu tidak akan terungkap jelas kecuali orang yang mendapat ilmu dari Allah dan paham seperti itu. Maka ya tentu tidak akan Rasulullah berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Diulang ya. Farnabda, maka dimulai dari kita. Farnabda dibayar fadilah ridho. Kita mulai dengan keutamaan ridho supaya kita tertarik untuk mengkaji dan merinci ridho. Utamanya dulu. Kecapnya nomor 1 dulu. Terbuat dari apa? Promosi dulu. Kemudian sumber dihikayatin akan disusul dengan cerita-cerita ahwalir rodina, sikap-sikap atau keberadaan orang-orang yang memiliki ridho. Kemudian menentu hati kota ridho, kemudian kita ungkapkan, kita sebutkan hakikatnya ridho itu apa. Wakaifiyata tasawwurihi, dan bagaimana teori untuk menggambarkan, menganalisa ridho, tasawurkan ridho sebagai fima yuqalibul hawa, yaitu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Summanalkuru ma yudhannu annahu min tamamir ridho. Kemudian sebagai peringatan diakhiri dengan akan disebutkan sesuatu yang diduga sebagai sempurnanya ridho. Ridho yang sempurna diduga itu. Padahal Walaysa minhu padahal bukan. Contohnya takdir doa, tidak mau berdoa. Kenapa? Sudah ridho pada pandai Allah. Untuk apa doa? Itu salah ya? salah. Salah dengan alasan ridho. Wasukun al-masi, mendiamkan kemaksiatan. Kalau itu perbuatan Allah mau diapakan? Jangan ganggu, berarti mengganggu Allah. Jadi pemikiran seperti itu tidak benar, gitu maksudnya ya. Laisa minhu. Berarti membodoh orang. Ridho yang demikian itu. Kadang disangka maju tuh. Pas lagi Berarti dikembalikan pada Allah. Kalau dikatakan kan masuk akal. Kayaknya Masuk persangkaannya akal. benar. Kalau ada maksiat diam saja, lah itu perbuatan Allah. Kan saya katakan iya, padahal tidak. Karena Allah Ta'ala punya kalam amar ma'ruf. Jadi ini saja. Kalau ada orang melakukan kemungkaran, kita harus tetap tidak ridho kan, tetap ingkar. Maksudnya gini, Tadi semua dikembalikan kepada Allah. Bagaimana contoh yang di sini kayak satu alal ma'asi, diam ketika ada orang yang bermaksiat, itu jangan sampai dianggap ridhonya Allah. Ridho. Iya. Nah,
Kalau itu Itu sendiri Pak, dengan hal itu sama milito ini Kan dia nanti ridhonya dicoba aja. Allah. Terus dulu. berarti itu Kemaksiat itu termasuk ridhonya Allah. Nah, ridho terhadap ridhonya Allah.